Halo, selamat siang Sobat Garnet yang ada di rumah dan maupun dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Garnet, Geologi berkabar lewat internet. Dan senang sekali kami di sini bisa menyapa teman-teman sekalian di rumah. Dan pada kesempatan kali ini dengan senang dan bahagia di hari yang mungkin cerah tapi berawan, kita kedatangan salah satu dosen keren yang ada di Teknik Geologi. Siapa lagi kalau bukan Pak Rinal. Halo Pak Rinal. Halo. Bisa sapa-sapa dulu teman Garnet di rumah, Pak? Ya, teman-teman Garnet semua, perkenalkan saya Rinal Haidar Ali, salah satu dosen di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang pada hari ini diberikan kehormatan, kesempatan untuk sebagai narasumber di podcast Garnet ini. Asik. Ya, itu saja gitu. Apa kabarnya nih Pak Rinal? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Juli? Alhamdulillah. Kabarnya? Baik dan bahagia ya Pak ya. Karena Iya, di sini bisa betul. ketemu Pak Rinal. Oke, Pak Rinal. Selama beberapa episode Garnet ke belakang, kita masih berkecimpung atau berkonsentrasi pada pembahasan SDGs atau Sustainable Development Goals, Pak. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini kita masih membahas series yang sama atau SDGs, tapi dengan poin yang berbeda, yakni pemukiman yang berkelanjutan, Pak Rinal. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemukiman yang berkelanjutan, mungkin ini juga ada isu yang lagi hangat, Pak, dikembangkan atau lagi hangatnya gitu di masyarakat, yakni pemindahan ibu kota negara atau kalau orang-orang tuh mengenalnya sekarang IKN atau ibu kota Nusantara. Betul. Ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang pemukiman yang berkelanjutan itu sendiri, menurut Pak Rinal, pembangunan yang berkelanjutan itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs ya yang kita kenal sebagai SDGs itu adalah salah satu pembangunan yang dalam konteks tidak memikirkan masa sekarang saja. Jadi pembangunan ini harus memikirkan ke depannya bagaimana. Sehingga pembangunan ini harus berkesinambungan. Tidak hanya pada periode ini saja kita bisa membangun, kita bisa mengembangkan sebuah daerah, sebuah negara, tapi ke depannya juga bagaimana kita harus membangun dan mengembangkan daerah atau negara tersebut. Jadi tidak mumpung ya udahlah sekarang pikirin aja di zaman sekarang lah. Anak cucu kita nanti biar mereka yang memikirkan. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Tetapi sekarang dipikir untuk anak cucu atau generasi kedepannya pun kita pikirkan bagaimana keberlanjutan dari pembangunan ini. Mungkin begitu, Mbak. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan sebenarnya pembangunan yang berkelanjutan itu adalah suatu rancangan atau proyek pembangunan yang memang memikirkan dampak panjang untuk masa depannya gitu ya. Tidak hanya tentang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pada saat ini saja. Oke. Jika kita berbicara tentang isu yang beredar tadi, kalau misalnya tadi kita udah singgung ya ini IKN atau Ibu Kota Nusantara yang katanya akan dipindahkan di Pulau Kalimantan, itu berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan ini. Apakah benar, Pak? Memang betul. Jadi mungkin kalau kita melihat fenomena pada ibu kota sekarang, yaitu di Jakarta, bagaimana segala aspek kebencanaan, aspek sosial, dan aspek hukum sudah berkembang di sana. Ya, jadi memang kita harus melakukan antisipasi. Nah, di satu sisi kita sudah tidak bisa nih memberikan perubahan yang signifikan di ibu kota yang lama. Oleh karena itu marilah kita mungkin ada ide untuk memindahkan. Kita mulai dari nol. Kita mulai menata kembali baik dari segi landscape-nya, kemudian dari segi yang lainnya misalnya kebencanaan dan sebagainya, sehingga kita bisa memulai dari nol dan melakukan perencanaan berikutnya. Ya katakanlah kalau misalnya penyakit itu sudah tidak bisa diobati ya sudah pindah gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu sehingga ada konsep kita mencari lahan baru ataupun misalnya daerah baru untuk memulai sebuah ibu kota dari nol yang bisa kita
rencanakan, yang bisa kita siapkan seluruhnya dari nol sampai nanti ke depannya bagaimana, ya mungkin salah satunya adalah pemindahan ibu kota, seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang pemindahan ibu kota, ini kan sebenarnya bukan hal yang simple, bukan hal yang bisa seperti pindahan rumah gitu ya. Hanya memindahkan barangnya saja, tidak. Tapi yang namanya pemindahan ibu kota berarti semua entitas yang ada di ibu kota lama ini juga ikut dipindahkan, beserta dengan dan pasti diiringi dengan adanya pembangunan besar-besaran atau mega proyek gitu ya. Itu pasti menimbulkan banyak sekali kebutuhan, entah itu dana maupun waktu, ya nggak Pak? Betul. Dan kalau misalnya kebetulan saya juga penasaran gitu ya, dan tertarik sama isu yang beredar ini. Jadi kalau nggak salah dari beberapa sumber yang saya baca, perkiraan biaya yang dibutuhkan ini hampir 450 triliun. Untuk waktunya sendiri itu mencapai 20 tahun lamanya. Lalu pertanyaannya, apakah hasil yang mungkin diinginkan oleh pemerintah pada saat ini itu merupakan hasil yang akan menjanjikan dengan waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan begitu banyak? Apakah menjanjikan dengan hasilnya atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, tadi Mbak Juli mengatakan bahwasanya pemindahan ibu kota itu tidak sekedar kayak pindah rumah gitu ya. Nah, kalau kita mau pindah rumah itu kan perhitungannya, kemudian persiapan perencanaannya kan sangat matang. Bagaimana kita memilih rumah yang baru dengan yang lebih nyaman daripada rumah yang lama, dari sisi harga, dari sisi kenyamanan dan lain sebagainya. Juga saya sangat percaya bahwasanya pemindahan ibu kota dari ibu kota yang lama menuju ibu kota yang baru ini sudah melakukan studi-studi, sudah dilakukan sebuah analisis, sudah dilakukan sebuah pemikiran yang matang untuk dipindah ke sebuah ibu kota yang baru. Tidak mungkin kita memiliki sebuah pekerjaan atau kita memiliki sebuah rencana yang besar tetapi tidak dipikirkan secara matang, baik itu secara finansialnya, kemudian masalah kebencanaannya, masalah kependudukan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa semua itu sudah sangat masif dilakukan, studi-studi, kemudian persiapan itu, sehingga saya yakin bahwasanya dengan pemindahan ibu kota lama ke ibu kota baru ini akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Mungkin itu, Mbak. Oke, Pak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemindahan ibu kota, sekali lagi ternyata bukan hanya Indonesia ya Pak ya yang melakukan itu, karena beberapa negara juga pernah melakukan pemindahan ibu kota ini. Salah satunya India mungkin, tapi kalau India itu alasannya karena ekspansi penjajah pada saat itu. Kemudian juga mungkin yang alasannya sama dengan Indonesia terkait karena ibu kota lamanya sudah tidak kuat lagi untuk menampung beban, itu adalah Malaysia. Ya, mungkin tetangga kita yang di dekat sana gitu ya. Malaysia juga melakukan pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur itu karena alasan yang cukup sama, kayak gitu. Tapi mungkin ya hasilnya bisa dilihat sekarang lah ya. Tapi pertanyaan saya terkait pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, itu kenapa harus Kalimantan, Pak? Betul. Secara geologisnya. Betul. Jadi kalau kita melihat pemindahan, ini prolog dulu ya, untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia itu tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Masih ingat ya, dulu kita memiliki ibu kota sempat daerah istimewa Yogyakarta sebagai ibu kota karena sesuatu hal ya, karena pada waktu itu kondisi stabilitas negara dengan korelasinya dengan agresi dan lain sebagainya masih masif ya, perjuangan masih masif, sehingga dipindah ke Jogja, kemudian dipindahkan lagi ke Jakarta. Nah, kemudian kenapa sih harus Kalimantan? Saya di sini hanya bisa menjawab dari sisi geologi saja ya. Kalau misalnya finansial begitu, saya tidak begitu mengikuti bagaimana perhitungannya. Tapi dari sisi geologi, daerah sana itu merupakan daerah dataran, ya. Kemudian kebencanaannya, terutama gempa bumi, ya, yang menjadi pemicu berbagai macam bencana, tsunami dan lain sebagainya itu sangat minim sekali. Jadi bila dibandingkan Jakarta, mungkin
Kalau kita lihat di Jakarta ada amblesan tanah karena dia posisinya di pinggir pantai gitu ya. Mungkin ada ancaman gempa bumi dan lain sebagainya. Di ibu kota negara baru ya secara geologi dia memang minim bencana geologi. Saya katakan minim, bukan berarti tidak ada. Mungkin bencana-bencana lain ya yang dulu tidak ada di Jakarta mungkin ada. Ya, masalah air tanah mungkin ya yang memang memiliki kualitas yang lebih baik Jakarta. Yang lebih baik Jakarta. Dengan catatan Jakarta zaman dulu, kalau sekarang ya sama aja ya. Jakarta sekarang sudah mulai tercemar airnya dan lain sebagainya. Ya, kita memiliki beberapa kebencanaan yang memang harus diantisipasi ya. Diantisipasi pada ibu kota negara yang sekarang. Tapi mungkin itu dari sisi kebencanaan memang bisa dikatakan minim seperti itu. Oke, Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara terkait kebencanaan itu sendiri kan nggak pernah ada yang tahu ya. Apalagi negara kita ini atau negara Indonesia kan merupakan salah satu negara yang mungkin sangat dipengaruhi oleh gaya tektonik yang ada di bawah sana gitu. Jadi entah itu gempa bumi maupun longsor dan lain sebagainya juga masih saja dapat terjadi ya. Kita tidak dapat menutup kemungkinan dimanapun itu berada. Tapi apa yang mungkin yang bisa dilakukan atau apa yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan IKN ini untuk dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan yang termitigasi? Apa sebenarnya rencana pemerintah dalam hal tersebut? Baik, untuk melakukan sebuah mitigasi bencana, yang pertama itu memang harus ada sebuah studi mengenai kebencanaan dan saya rasa itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk melakukan analisis, kemudian melakukan sebuah studi mengenai kebencanaan yang mungkin terjadi di ibu kota yang baru. Nah, dari situ kita sudah bisa memikirkan langkah-langkah apa saja yang tepat untuk mitigasi di daerah tersebut. Makanya kalau tidak salah ada 2 skema atau 2 poin yang akan dilontarkan dalam pembangunan ibu kota negara yang baru, yaitu adalah Forest City dan Sponge City. Dalam artian Forest City ini kita menggunakan kaidah pendekatan dalam artian berdampingan dengan hutan, atau bukan dalam artian hutan belantara seperti itu ya, tetapi kita memikirkan bagaimana vegetasinya memadai. Kenapa? Karena nanti akan dikaitkan dengan Sponge City. Sponge City itu spon ya, spong itu spon ya, di mana spon itu bisa menyerap air. Ya tadi katakan salah satu kebencanaan yang mungkin muncul ya di ibu kota yang baru itu adalah masalah air. Nah, itu sudah dipikirkan bagaimana kita mengolah ataupun mengumpulkan air hujan, ya, mengumpulkan air hujan agar tidak terbuang sia-sia, dikumpulkan karena kita tahu ketika air hujan itu meresap ke tanah itu menjadi sumber cadangan air ya, air tanah gitu ya. Nah, itu kan harus dibarengi dengan tumbuhnya vegetasi yang baik. Betul. Kemudian daerah-daerah recharge area yang tidak rusak seperti Jakarta sekarang, di mana daerah recharge area ataupun vegetasi-vegetasi tersebut dapat membantu penyerapan air sehingga air hujan tersebut menjadi air tanah dan nanti bisa digunakan untuk penduduk menjadi sumber air bersih. Oke. Wah, makin seru ya Pak ya tentang sini. Kita udah mulai berbicara tentang sosialnya, politiknya, juga masuk ke geologisnya itu sendiri ya Pak. Oke Pak, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang pembangunan, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang Pulau Kalimantan, tentu forest atau hutan belantaranya itu masih sangat kuat gitu. Lalu kira-kira Pak, dampak apa yang mungkin timbul dari pembangunan atau mega proyek pemindahan ibu kota Nusantara ini? Kira-kira dampak apa yang mungkin dapat ditimbulkan? Untuk masalah hutan gitu ya. Iya. Nah, betul. Untuk masalah hutan, ya, jadi kalau kita misalnya membahas masalah Kalimantan itu penuh dengan hutan belantara, kemudian kemudian ada istilah bahwasanya Indonesia ini adalah jantung paru-paru dunia, ya. Karena kita sudah punya hutan, kemudian hutan ini menjadi sumber oksigen, ya. Makanya ada yang mengatakan Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Nah, sebetulnya hal ini bisa diantisipasi. Yang namanya pembangunan itu tidak tentu merusak. Sekali lagi, yang namanya pembangunan berkelanjutan itu tidak harus merusak.
Justru dengan keberadaan hutan-hutan tersebut kita bisa istilahnya dalam tanda kutip tukar guling, dalam artian misalnya ya di daerah ibu kota yang akan kita bangun sekarang ini adalah hutan, katakanlah 3.000 hektar. Nah 3.000 hektar ini tentu saja kalau mau dibangun kan harus ditebang nih hutannya nih. Nah kita bisa mencari gantinya seluas 3.000 hektar juga kita tanami di situ, kita jadikan hutan yang baru. Ya, kemudian konsep-konsep tadi forest city tadi, adanya hutan-hutan kota, kemudian taman-taman kota, ya, kemudian ada beberapa daerah-daerah penyangga ataupun pendukung yang dimana dia bisa menggalakkan lagi reboisasi sehingga vegetasi di sana masih tetap terjaga walaupun konteksnya di sana pertumbuhan infrastruktur terus meningkat, tapi tidak harus menebang habis, menggunduli seperti itu. Oke, makin seru nih. Berarti itu adalah mungkin strategi yang bisa dilakukan dan mungkin itu juga akan dilakukan ya oleh pemerintah beriringan dengan pembangunan IKN itu sendiri, Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang sisi sosialnya gitu, dari pemindahan ibu kota Nusantara ini tentu akan menggusur banyak sekali warga di sana gitu. Bahkan 20.000 warga atau kurang lebih ya 20.000 warga yang ada di sana juga bakal ikut tergusur seiring dengan pembangunan yang nantinya akan dilakukan. Sedangkan undang-undang terkait IKN yang tentunya harus menampung aspirasi publik itu juga masih dinilai kurang. Kira-kira menurut Bapak, dari semua permasalahan yang ada, apakah sejatinya negara kita ini sudah siap melakukan pemindahan ibu kota? Baik, tadi diawali dengan pertanyaan masalah menggusur. Saya yakin pemerintah itu tidak asal menggusur. Jadi begitu rumahnya diambrukin, dah kamu terserah mau tinggal di kolong jembatan atau tidak, kan seperti itu. Justru sebetulnya dengan pemerintah ini melakukan penggusuran, saya yakin pemerintah sudah menyiapkan tempat yang lebih layak dengan kriteria-kriteria yang memadai untuk pemukiman yang layak huni. Ya, mungkin dengan pertama mungkin sanitasinya, kemudian masalah tata letaknya sehingga kalau dia perumahan itu berkembang, dia memuat, ya, dia bisa cukup lah untuk kedepannya. Tidak kemudian kalau mau bangun lagi kita bingung lahannya di mana. Mungkin pemerintah sudah memikirkan sampai di sana, ya. Sudah menyiapkan lahan atau mungkin menyiapkan bangunan dengan spek-spek ataupun dengan parameter-parameter perumahan yang layak huni. Kemudian kalau ditanya lagi siap atau tidak, ya, ini ada beberapa sisi yang bisa dijabarkan di sini. Untuk masalah dana pertama, masalah dana itu mungkin hitung-hitungannya yang bisa menghitung itu ahli ekonomi, ya. Tapi kalau secara geologi sudah siap. Dalam artian ketika mitigasi bencana itu sudah dilakukan, ya, siapnya itu ada syaratnya, ya. Ketika mitigasi bencana itu sudah dilakukan untuk meminimalisir bencana, ya, bencana itu baik itu meminimalisir terjadinya bencana atau meminimalisir korban bencana. Nah, saya rasa sudah siap. Karena memang bencana itu tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari, apalagi gempa bumi. Bagaimana kita mau mencegah gempa bumi? Bagaimana kita mau mencegah gunung api misalnya? Ya, nah, yang kita bisa dari mitigasi ini adalah untuk mengurangi dampak atau resiko. Kalau misalnya yang bisa dicegah, misalnya apa? Misalnya longsor, ya, kita sudah bisa mengantisipasi dari sekarang. Misalnya tidak membuat tebing yang terlalu curam kalau kita membuat jalan atau road cut dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa bencana yang memang tidak bisa dihentikan. Ya. Nah, mitigasi itu, ketika mitigasi ini sudah lengkap, ketika mitigasi ini sudah siap, saya rasa dari sisi geologi sudah sangat siap untuk pindah. Oke Pak. Wah, makin menarik nih Pak. Berarti terkait kesiapan dari pemindahan IKN itu sendiri, kalau dari sisi geologinya dikatakan cukup siap, ya. Dilihat dari kondisi ibu kota negara yang baru atau Pulau Kalimantan juga yang sedemikian rupa dengan potensi alam yang ada juga dikatakan sudah cukup siap untuk menjadi ibu kota Nusantara. Oke Pak, tapi dari sisi budaya sekarang kita ngomongin sisi budaya nih Pak, karena kayaknya Pak Rinal nih sangat erat dengan budaya teman-teman. Kalau dari sisi budaya,
apa yang mungkin terjadi gitu Pak? Karena kan kalau misalnya kita tahu gitu ya, suku yang ada di Kalimantan itu sungguh masih sangat-sangat kental. Dan dengan adanya pemindahan ibu kota yang baru ke Pulau Kalimantan tentu akan memberikan dampak yang besar dengan modernisasi yang ada di sana. Kira-kira apa dampak untuk sisi budayanya Pak? Baik, untuk sisi budayanya tentu saja ada negatif dan positifnya tentu saja ya. Positifnya apa? Kebudayaan lokal itu semakin terlihat. Ya, kalau misalnya kita menjadikan Kalimantan atau IKN ini benar-benar menjadi ibu kota negara, ya berarti kan kebudayaan sana kan ikut terlihat. Ya. Kemudian banyak sekali yang mengunjungi daerah tersebut, kemudian lebih dikenal dan lain sebagainya. Nah, sisi negatifnya bagaimana? Ya betul tadi. Jadi semakin berkembangnya sebuah kota menuju kota-kota metropolitan katakanlah ya. Nah, gerusan-gerusan budaya ini akan semakin masif. Jadi gerusan budaya lokal ya ini akan tergerus oleh budaya-budaya dari luar, khususnya luar negeri katakanlah. Itu sudah kita terasa kan di kota-kota besar sekarang mengenai keberadaan budaya-budaya lokal ini sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya asing atau budaya-budaya luar. Nah, antisipasinya bagaimana? Ya tentu saja ini harus ada pemikiran-pemikiran dari pemerintah bagaimana caranya kita mempertahankan budaya lokal. Ya, khususnya nanti kalau jadi pindah ya di ibu kota yang baru, budaya-budaya yang ada itu tetap dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Tidak hanya dilestarikan saja. Kalau dilestarikan itu ya sudah, ya jadi dia flat datar itu, tapi dikembangkan. Kembangkan tuh bagaimana caranya animo masyarakat mau terjun ke dalam budaya tersebut, bagaimana kita mempromosikan budaya tersebut sehingga dikenal di luar negeri dan mancanegara. Khususnya tidak hanya budaya di lokal saja ya, tetapi budaya di seluruh Indonesia saya rasa harus diberi penanganan ataupun diberi perlakuan seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau berbicara tentang pelestarian budaya, karena saya berasal dari kota Bandung, jadi Bandung ini salah satu kota yang menurut saya pelestarian budayanya ini masih sangat kuat Pak. Meskipun dia merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Kayak misalnya ini saya pengen cerita dikit teman-teman. Jadi di kota Bandung itu ada namanya itu tradisi reak. Kalau Bapak tahu, reak itu kayak ada kayak kuda lumpingnya gitu, kayak atraksi-atraksi kuda lumping dan lain sebagainya. Itu masih sangat digandrungi oleh masyarakat. Bahkan anak-anak kecil tuh lebih sukanya itu gitu. Nah, dan itu yang mungkin bisa dilihat oleh pemerintah yang ada di seluruh Indonesia bahwasanya karena mungkin saya lihat salah satu faktor pendukung di mana budaya di kota Bandung ini masih sangat terasa karena dukungan dari pemerintah itu sendiri. Betul. Iya, jadi mungkin itu yang bisa dilakukan oleh para pemerintah ya pada saat ini. Betul sekali. Iya, oke. Itu namanya berkelanjutan dalam berbudaya. Iya, betul. Pengembangan berkelanjutan pada hal budaya yang memang seperti itu. Iya, betul. Apalagi itu bisa jadi potensi apa ya? Karena Pulau Kalimantan yang nantinya akan menjadi ibu kota Nusantara misalnya dengan budaya yang masih kental itu akan menjadi ketertarikan tersendiri. Budaya yang menarik, kemudian alam yang eksotis itu kan merupakan paduan yang sangat indah ya. Wah, menurut saya. Oke, mantap. Oke Pak, selama kita berdiskusi tadi kayaknya ada yang kurang kalau kita nggak main games kecil-kecilan. Silakan. Jadi gamesnya itu adalah true or false. Jadi nanti Bapak jawab true or false tentang pertanyaan yang mungkin bakal Juli kasih nih Pak. Oke. Apakah benar jika ibu kota negara ini minim potensi bencana gempa? True, ya. True. Betul. Oke. Apakah ibu kota negara baru sudah sesuai dengan syarat pemukiman yang berkelanjutan? Sementara ini true ya. Untuk dari segi segi lokasinya dan sudah ini. Oke. Apakah Jakarta yang diprediksi akan tenggelam menjadi alasan untuk memindahkan ibu kota negara yang baru? Tidak seluruhnya benar. Ya, tidak seluruhnya benar karena tidak hanya banjir ya. Masalah yang dihadapi di Jakarta itu tidak hanya banjir ya. Masalah pengembangan infrastruktur kita sudah bingung ya kan. Sekarang infrastrukturnya kan sudah tidak lagi di Jakarta, tapi di Kabupaten Banten ya, Jawa Barat dan lain sebagainya.
Oke, berarti mid ya Pak ya? Mid true. Ya, Pertengahan. Oke, pertanyaan terakhir. Ibu kota negara yang baru merupakan langkah untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. True or false? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Harapan kami, harapan saya dan mungkin juga harapan semua masyarakat Indonesia ya. Insya Allah itu benar gitu ya. Oke. Karena mungkin saya juga setuju sih terkait ibu kota negara baru ini menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintah untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Karena saya memandang bahwa pemindahan IKN ini itu adalah salah satu langkah atau realisasi dari poin SDGs itu sendiri terkait pembangunan yang berkelanjutan. Oke Pak Rinal, ada satu pertanyaan lagi untuk mungkin menutup sesi podcast Garnet kita pada sore hari ini Pak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa geologi dalam pemindahan ibu kota negara Nusantara ini? Ibu kota negara yang baru ini. Baik, sebagai mahasiswa tentu saja kita harus mendukung segala langkah pemerintah sesuai dengan porsinya. Misalnya mahasiswa khususnya untuk yang asli Kalimantan nih ya, untuk yang asli Kalimantan, timbalah ilmu sedalam-dalamnya kemudian terapkan nanti di kota asal ya. Itu untuk khusus mahasiswa. Tapi tidak hanya terbatas untuk mahasiswa yang asli Kalimantan, kita pun bisa ya memberikan minim kita melakukan studi ke sana untuk tugas akhir. Kemudian menulis paper ya, kemudian memberikan masukan-masukan melalui media massa dan tentu saja masukan-masukan ini harus yang beretika begitu ya, tidak terus menyerang tanpa etika dan sebagainya. Kalau kita misalnya tidak setuju ya jelaskan secara ilmiah. Jangan secara nafsu kita, pemikiran kita yang tidak ada dasar. Nah, begitu. Setuju. Terima kasih Pak Rinal atas kesempatan dan kesempatan yang sudah Bapak berikan dan ilmu yang sudah Bapak sebarkan untuk teman-teman Garnet di rumah. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu mungkin diskusi kita tentang Sustainable Development Goals untuk poin pembangunan yang berkelanjutan ini harus berakhir teman-teman. Tapi tenang, karena kita bakal ketemu lagi di podcast Garnet selanjutnya. Jadi Pak Rinal, ada penutup gak Pak? Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan baru gitu ya mungkin ya, mungkin bagi rekan-rekan pemirsa Garnet, dan saya harap untuk podcast Garnet tetap maju ya, tetap memberikan informasi-informasi yang valid, kemudian informasi-informasi yang nantinya akan disukai oleh penonton semua. Begitu saja. Terima kasih banyak Pak Rinal dan terima kasih teman-teman Garnet yang ada di rumah telah menyaksikan podcast Garnet untuk siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sobat Garnet. Sampai jumpa. Dadah Pak. Dadah.